Sahabat Indonesia, kita di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Sorry, tadi lagi asik baca. Sahabat Indonesia, bagaimana demokrasi mati? Atau bahasa Inggrisnya katanya How Democracy Dies. Nah, ini lagi dibaca katanya judulnya oleh Anies Baswedan. Dan jadi ramai. Ya, bagaimana ya demokrasi itu bisa mati? Kita akan bincang sejenak dengan Rudy Eskamri, Direktur Kajian Sosial Politik dan SDM, Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudy, gimana demokrasi bisa mati? Ini, kalau ini dibaca Pak Anies, saya pikir ini hanya, hanya semacam review, ya. Review. Karena Pak Anies sudah sukses mematikan demokrasi saat Pilkada DKI tahun 2017. Jadi, ini kalau kita bicara Pak Anies mematikan demokrasi sudah dilakukan, gitu. Jadi artinya Pak Anies mungkin hanya review atau mungkin akan merencanakan mematikan demokrasi berikutnya. Kalau saya sih mikir begitu. Akan mematikan demokrasi berikutnya. Kita lihat aja, kita review tahun 2017. Pak Anies dan timnya, entah itu disengaja atau tidak, telah sukses membuat demokrasi itu berdarah-darah, mati dan sangat menjijikkan waktu itu. Bagaimana narasi ayat dan mayat begitu kentara, politik identitas disuarakan dengan marak gitu, dan Pak Anies dan pasangannya Sandiaga Uno tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, itu dia. Justru bahkan mengendorse semua narasi-narasi yang disampaikan oleh publik pendukungnya dia. Jadi waktu itu hampir semua orang mencatat demokrasi sudah mati pada waktu itu, tahun 2017 itu. Kita tidak masalah dia menang atau tidak, Ahok kalah atau tidak, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah cara bagaimana dia memenangkan itu jadi masalah. Itu cara bagaimana dia memenangkan. Iya, Mas Rudy, bukankah waktu itu Anies Sandi ini menang juga lewat sistem demokrasi sebetulnya? Ya, demokrasi itu suatu kemasan ya, yang merupakan keniscayaan dari sistem kita sekarang. Ada kontestasi, ada 3 calon pasangan dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya, pada waktu itu Pilgub DKI itu akan dicatat sejarah sebagai proses demokrasi yang sangat memalukan. Nah, itu dia. Ini poinnya Mas Rudy. Karena Indonesia kan juga sudah menyatakan menganut sistem demokrasi, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Nah, ini kan demokrasi yang tidak hikmat. Ya kan, ini demokrasi yang tidak hikmat. Jadi minimal hikmat demokrasi tidak didapatkan oleh Pak Anies ya. Iya. Tapi yang jelas, Mas Andre, kalau kita mereview perjalanan demokrasi di Indonesia mulai tahun 98, memang kalau boleh jujur kita belum siap, gitu ya. Negara belum memberikan pelatihan demokrasi kepada rakyatnya, partai juga sama, gitu ya. Partai hanya pragmatis mencari pendukung, kursi dan kekuasaan. Cuma memang harus menjadi catatan sejarah, catatan yang harus digarisbawahi adalah pada saat Pilgub DKI itu luar biasa. Jadi politik identitas begitu marak dan mengotori ruang demokrasi kita. Itu politik identitas begitu mengotori, sahabat Indonesia. Ya, ini apakah juga termasuk pengkhianatan demokrasi itu sendiri sebetulnya? Bukan pengkhianatan, malah justru dia membunuh demokrasi. Nah, itulah dia. Politik identitas itu membunuh demokrasi, sehingga orang itu akan takut bersuara, ya. Orang-orang yang diintimidasi itu takut bersuara, sehingga orang memilih orang itu bukan berdasarkan apa yang dia itu terbaik atau tidak, berdasarkan dorongan identitas keagamaan yang dipaksakan. Nah, itu dia. Makanya bukan di dalam satu bentuk permusyawaratan berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan demi kepentingan masyarakat banyak, tapi demi kepentingan golongan-golongan tertentu dan demi kepentingan politik sempit tertentu ya. Waktu itu saya ingat sekali tahun 2017 itu di masa putaran pertama itu dan putaran kedua itu kan mereka langsung menggaungkan politik identitas dengan cara wisata Al-Maidah misalkan. Al-Maidah itu kan merujuk keplesetnya Basuki Cahayapurnama itu. Jadi itu sengaja disampaikan, dibuarkan, kemudian didahului dulu tahun 2016 bulan November itu demo 411, kemudian diteruskan lagi 2 Desember tahun 2016 demo 212 itu sebagai awalan
untuk mengguncang Ahok waktu itu. Meskipun beberapa orang mengakui bahwa ini bukan Ahok itu hanya sasaran antara, tapi adalah sasarannya adalah Presiden Jokowi. Tapi kan tidak berhasil gitu ya. Hanya sampai berhenti pada Pilgub DKI. Tapi apapun terjadi, Pilgub DKI tahun 2017 itu merupakan catatan hitam dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Nah, tadi Mas Budi mengatakan bahwa dia menentukan event sampai 212 ya, yang mengatakan ultimate-nya lah atau puncaknya begitu ya. Dan sekarang nampaknya mau dirawat ini. Momentum 212 ada PA, Persatuan Alumni 212 dan akan dibikin reuni-reuninya. Itu dalam rangka apa ya Mas Budi? Nah, ini kan kelompok ini Mas mendapatkan amunisi yang sangat besar gitu ya. Amunisi yang sangat besar. Narasi PA 212 ya. Jadi ini kan menjadi bargaining Mas. Kalau saya mempunyai ini kelompok sebesar ini gitu ya, itu bisa kita bargaining, saya tawarkan kemana ini? Itu suara ini, lah, itu kenapa harus dirawat dan memang harus dirawat secara kepentingan mereka ya. Itu akan diarahkan kemana dan ini ada hitung-hitungannya Mas. Pasti. Jadi saya secara politis bisa mengerti kenapa teman-teman dari PA 212 benar-benar merawat tiap hari, menggelorkan itu setiap tahun akan reuni, meskipun reuni tahun 2020 dipastikan tidak terjadi. Karena pemerintah tegas melarang. Ini kan masa pandemi ya. Nah, sekarang dengan dilarangnya itu nampaknya mereka mengalami belum mati tapi seperti api dalam sekam nih sekarang ini. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat luas dan pemerintah seharusnya? Ini buah dari ketegasan Presiden Jokowi yang diamplifikasi oleh Polri dan TNI terutama. Ini membuat mereka tiarap, jujur aja. Tapi jangan salah, mereka tiarap tapi tidak mati gitu. Ya, itu dia. Jadi mereka sedang menyusun kekuatan, juga akan melakukan serangan-serangan balik. Ya kan? Serangan balik yang dilakukan adalah pakai beberapa orang, untuk bahwa tentang adanya krisis kepemimpinan, makanya Rizik datang gitu ya. Itu ya Pak JK itu ya? Ya, terus kemudian ada lagi narasi dari orang lain yang mengatakan bukan tugas TNI mencopoti baliho. Padahal kita tahu TNI tidak dalam masa perang itu juga banyak melakukan kegiatan sosial. Asap kebakaran hutan. Gitu. Pembukaan lahan pertanian. Semuanya itu. Bersihkan sungai segala macam. Sungai segala macam. Yang itu Citarum. Betul. Itu juga bukan tugas pokok TNI gitu loh. Kenapa tidak dipermasalahkan itu? Ini bersihin sampah baliho juga. Nah, itu sampah menurut saya. Hampir semua. Dan ini kenapa orang-orang yang berkomentar itu tidak berpikir bahwa ini baliho yang ribuan jumlahnya di Jakarta ini tidak berizin dan tidak ada pajak yang dibayarkan. Nah, itu dia. Dan ada pembiaran secara serius oleh Pemda DKI. Itu yang jelas. Nah, itu dia. Karena ini kelompoknya Pak Anies, jujur aja. Nah, hal-hal yang gamblang seperti begitu tidak dipermasalahkan. Jadi esensinya apa ya yang mematikan demokrasi itu? Akal sehatkah yang dimatikan sebetulnya sehingga demokrasi itu bisa mati kalau akal sehat juga tidak ada? Saya katakan ini, Pak Anies ini sudah sukses ini, menurut saya, berhasil membunuh demokrasi. Ya. Caranya membunuh demokrasi dengan cara apa? Mematikan akal sehat. Nah, itu dia. Ya. Pada waktu itu lihat ya, sorry saya tidak menyuarakan kepentingan Basuki Cahayapurnama, tapi secara objektif waktu itu kan orang ini sudah punya rekam jejak yang baik gitu ya. Yang ini belum ada, tiba-tiba diputar begitu kan, seolah-olah dinafikan sama sekali kegiatannya. Ya, itu dia. Ya. Jadi akal sehat sudah tidak jalan gitu loh. Jadi akhirnya apa? Ini yang terjadi. Teman-teman Pak Anies ini dengan tim suksesnya dia itu berhasil mematikan akal sehat orang Jakarta sehingga bukan semua lah, 58% lah. Kaum 58 ini itu bagi saya adalah orang yang sudah dicuci otaknya dengan tadi buah dari pembunuhan demokrasi yang sukses dilakukan. Sahabat Indonesia, how democracy dies, bagaimana demokrasi itu mati. Demokrasi, demos kratos, pemerintahan dari dan oleh rakyat atau representasinya. Untuk memilih ini dibutuhkan akal sehat. Nah, kalau akal sehatnya mati, ya pilihannya seperti yang kita dapatkan sekarang. Ini satu lagi Mas, ini ke depan ya. Ini 9 Desember kan ada pilkada. Nah, itu dia. Jika Jakarta tidak masuk. Jakarta nggak masuk. Ada beberapa daerah yang lain. Nah, 270 ya Mas? Kenapa? 270. Provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini ada indikasi ya, indikasi bahwa rencana Pak Rizik Syihab diputar untuk safari, ya, saya menduga keras nih Mas, saya menduga keras adalah untuk menyuburkan kembali politik identitas. Ya. Nah, kenapa? Mereka ini, kelompok ini
sudah mempunyai rekam jejak sukses di Jakarta. Dan ini pola ini akan dipakai untuk daerah-daerah lain. Nah, tapi dengan masa pandemi ini kita menghimbau kepada pemerintah untuk tegas melarang. Ada dua. Pertama adalah melarang pandemi dalam masa pandemi, Mas. Ini mencegah penularan luar biasa. Kan sekarang terbukti kan ada beberapa orang dari Petamburan sakit, kena COVID, ada 50 orang sekian kena juga di Bogor kena, dari bandara juga kena gitu Satu orang saja orang kena COVID, negara harus mengeluarkan biaya 80 juta. Aduh. Ya, satu orang ini. Belum banyak lagi. Nanti kalau kerumunan massa ini diizinkan kembali dalam rangka tablik akbar atau kemasan apapun, ini akan menjadi bom waktu baru ini. Itu satu. Yang kedua, kita menginginkan pemerintah juga harus tegas. Jangan sampai terjadi politik identitas marak kembali di pilkada. Iya, betul. Kenapa? Membunuh akal sehat. Nah, itu sahabat Indonesia, politik identitas itu membunuh akal sehat karena pertimbangannya bukan lagi pertimbangan rasional, tapi pertimbangan emosional berdasarkan sara. Jadi demikian sahabat Indonesia, how democracy dies, matikan akal sehat. Dan kalau demokrasi mau hidup, hidupkan akal sehat. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya, Kanal TV Anak Bangsa. Indonesia berakal sehat.